Oke, Sabrina, setelah dipanen tadi, terus ada proses apa lagi? Sebelum di sini belum langsung dibuka, dijemur seperti ini belum ya? Iya, sesudah dipanen kan dikupas dulu, dan itu bijinya dikeluarin, difermentasi. Fermentasi selama sekitar 5-7 hari. 5-7 hari. Sesudah itu dijemur. Ini sekarang baru mulai dijemur. Baru mulai dijemur. Ini sudah berapa lama nih kalau bentuknya seperti ini? Sudah berapa hari dijemur? Sekitar setengah hari. Baru Jadi setengah masih hari ya, basah masih sekali. basah ya, Iya, masih terasa. Iya. Nah, normalnya berapa sampai dia kering ini? Sekitar 4 hari. Sekitar 4 hari. Tapi Nah, tergantung cuaca juga. tergantung cuaca karena Iya. memang jemurnya ini pakai cahaya matahari ya. Iya, betul. Oke, secara alami. Nah, Iya. setelah kering, tahap selanjutnya apa? Sesudah itu kan sudah kering di packing, baru dibawa ke pabrik. Untuk Diproses. proses lagi Iya. ya. Oke. Setelah bermitra dengan banyak petani, Sabrina menghadapi kesulitan baru, pemasaran. Awalnya tidak ada satupun pasar swalayan yang mau menjual produk Kakoa karena produknya baru, belum dikenal dan harganya mahal jika dibandingkan dengan produk coklat yang sudah banyak di pasaran. Akhirnya Sabrina memilih ikut bazar dan pameran terlebih dahulu. Upaya terus-menerus mempresentasikan keunggulan produk Kakoa menunjukkan hasil. Beberapa pasar swalayan akhirnya mulai melirik coklat batang Kakoa yang awalnya hanya terdiri dari 3 rasa, yaitu 70% dark chocolate, kopi, dan kelapa kacang mete. Oke, jika kita melihat kualitasnya, Sabrina, apa sih yang paling dilihat jika setelah panen kemudian juga dijemur seperti ini? Apakah sudah terlihat apakah kualitasnya bagus atau tidak? Kalau masih basah seperti ini belum bisa tahu ya kualitasnya. Belum terlihat ya? Belum, ya, tapi kalau udah dijemur, salah satu tuh kita lihat ukuran bijinya, berapa besar gitu. Jadi 100 gram kita timbang, dan itu dihitung ada berapa biji. Kita maunya ya di dalam 100 gram itu not too many beans, karena kalau banyak sekali artinya bijinya kecil-kecil. Terlalu kecil. Jadi bisa belum terlihat lah ya kalau pada saat masih dijemur ini nanti udah kering, baru nanti ditimbang, baru di sana kelihatan Ya. kualitasnya. Selain ditimbang, kita juga potong, nanti bijinya dibelah, kita sampling. Jadi dari satu karung sampling 100 biji, dibelah, dari situ kita bisa lihat warnanya ungu atau warnanya sudah coklat. Oke. Kalau ungu artinya fermentasinya kurang, tapi kalau warnanya coklat artinya fermentasinya udah berhasil gitu. Udah berhasil, oke. Setelah ini dibawa, setelah kering dulu ya, kering, kemudian nanti dibawa ke rumah produksi ya, untuk diproduksi kembali. Betul. Oke, kita ke sana ya. Oke, ya. Tidak hanya menjual di pasar swalayan, Sabrina juga sukses menjual produknya di sejumlah hotel berbintang dan kafe di Jakarta. Selain itu, Kakoa juga sering dipesan untuk acara-acara paket hadiah perusahaan. Sabrina mengaku sulit menjual secara online karena coklat mudah lumer. Sehingga komposisi penjualan online hanya 20% dari total penjualan. Walaupun begitu, Kakoa juga masih melayani penjualan online walaupun masih di daerah DKI Jakarta saja. Promosi online dilakukan melalui website dan media sosial. Setelah pasar mulai melebar, Kakoa mampu menjual hingga 38.000 batang coklat yang berasal dari produksi setengah ton kakao dengan omset bulanan lebih dari 100 juta rupiah. Dari perkebunan kita langsung ke bagian produksinya Iya. ya. Bisa diceritakan dulu dari awal sampai akhirnya menjadi produk coklat ini seperti apa produksinya? Ya, pertama sesudah bijinya sudah kering dari kebun, kita sangrai. Oke. Roasting bijinya. Sesudah itu kan biji ada kulit. Itu kulitnya dikupas, bijinya dipecah, itu prosesnya namanya winnowing process. Sesudah winnowing kita dapat isi bijinya itu namanya cocoa nibs. Cocoa nibs. Ya, cocoa nibs. Jadi cocoa nibs itu kita giling di mesin ini, grinder besar, sampai lumayan halus. Sesudah itu kita masukin ke mesin ball mill supaya lebih halus lagi. Ini mesin ball mill. Oke. Sesudah itu kita tempering coklatnya. Jadi coklatnya dimasukin ke mesin yang di belakang situ supaya dapat beta 5 butter crystals, dan coklatnya bisa mengkilat dan snapnya juga ada. Juga renyah gitu kalau dipotek gitu ya. Ada snap gitu. Oke. Ya. Nah, prosesnya itu memakan waktu berapa lama? Dari roasting sampai tempering kurang lebih 3 hari. 3 hari ya. Iya. Itu berbeda-beda dengan
produk coklat pada akhirnya nanti rasanya atau sama saja nanti tinggal rasanya flavornya di bagian akhir saja gitu ditambahkan? Ini di proses grinding karena itu volatile acidnya juga keluar ya. Jadi tergantung kita mau rasanya seperti apa. Mungkin waktu grindingnya bisa ditambah atau dikurangin. Tapi ya yang proses lain tuh kurang lebih sama. Tapi kalau grinding sama juga ada proses couchingnya di dalam grinder ini itu bisa beda-beda. Oh ini tergantung ingin rasanya seperti apa? Betul, gitu ya? Oke. iya. Saat ini Kakua memiliki 22 jenis produk dengan kontribusi penjualan terbesar coklat batangan. Produk ini memiliki rasa 70% dark coklat. Kontribusi penjualan produk ini bisa mencapai 20% dari total penjualan per bulan. Harga coklat Kakua dibanderol mulai dari Rp39.000 hingga Rp59.000. Apa sih Sabrina yang membedakan Kakua dengan produk-produk coklat yang saat ini sudah ada di pasaran? Ya, salah satu tuh kita memproduksi coklat yang kita menggunakan 100% biji Indonesia. Oke. Kalau kita lihat commercial coklat yang biasanya dijual di supermarket, kebanyakan tuh itu mereka pakai coklat campuran. Jadi campuran dari Afrika atau Latin Amerika, dicampur bijinya. Jadi kita menggunakan 100% biji dari Indonesia. Dan kedua tuh we use beans that were sustainably grown, ya. That really empowers farmers. Saya merasa saat ini cuman kita yang kasih harga yang sampai 2 kali lipat dibandingin harga pasar, karena kita ingin empower petani, membantu mereka mandiri dan really help to improve their livelihood. Karena memang perusahaan ini tuh dibangun karena kita lihat ya there's problems on the ground, so we want to address those problems. Jadi tujuan kita bukan hanya cari untung, tapi equally important tuh cara membantu petaninya gimana. Berarti dengan bermitra dengan petani dengan harga yang di atas rata-rata seperti itu ya, harga jualnya juga lumayan tinggi dong dibandingkan dengan harga coklat yang saat ini sudah ada di pasaran. Iya, memang lebih tinggi. Kalau kita compare dengan coklat yang sudah ada di pasar lokal, harganya lebih tinggi. Tapi kalau kita compare dengan segmen sama di negara lain, seperti ini kan craft chocolate segment, jadi beda dari seperti Silver Queen atau Cadbury. Ini kita membuatnya semua small batches dan kita jaga kualitasnya supaya rasa kakaonya betul-betul terasa gitu. Overseas satu batang, kasih contoh Mars Brothers, merek Mars Brothers, satu batang $9 US, $9 US. Lebih dari 100.000 lah ya? Lebih, iya. So dibandingin coklat yang similar, buatan luar negeri, tapi segmennya yang sama gitu, kita masih lebih rendah. Tapi kalau dibandingin mass market coklat ya lebih tinggi. Tidak hanya coklat batangan, Sabrina juga mencari celah bisnis dengan produk-produk yang masih langka di pasar. Coco Nips ini juga baru ya, nampaknya belum banyak market Coco Nips ataupun bahkan baru pertama kali ini ada di Indonesia ya. Bisa diceritakan nggak? Ini saya penasaran, saya cobain dulu mungkin kali ya. Saya cobain dulu kali ya, yang mana yang ini kali ya? Dark chocolate, suka dark chocolate kan? Suka dark chocolate, saya coba dulu ya. Ini jadi apa? Bisa diceritakan nggak? Kalau Coco Nips ini apa? Coco Nips biji coklat yang sudah dikupas dan dipecahkan, itu kan dalamnya namanya Coco Nips. Coco Nips kalau yang ini kita coating dengan dark chocolate. Jadi nipsnya di coating dark chocolate, dan kita juga ada yang ini dicampur dengan coconut sama cashew. Dengan kelapa ya? Ya, kelapa dan kacamete. Dan yang ini kita campur dengan rempah-rempah, spice. Saya cobain dulu ya. Silakan. Ini mau juga coba? Ini aja dulu cukup. Jadi memang masih terasa ada bijinya gitu ya, di coklatnya itu ya. Walaupun juga akhirnya sudah di cover atau di coated dengan dark coklat itu ya. Dan ini sekarang sangat on trend karena Coco Nips itu people think of it as a superfood. Jadi banyak manfaatnya juga dari jadi kalau takut gendut bisa nyemil ini gitu ya. Dan masih mau coklat bisa nyemil ini ya.
Inovasi adalah salah satu kunci berkembangnya suatu bisnis. Hal inilah yang dilakukan Sabrina untuk mengembangkan Kakoa. Setelah produk makanan coklat, pada tahun ini Kakoa juga akan mengeluarkan produk minuman coklat. Kalau pengembangan sendiri, jadi kan kita udah punya beberapa produk. Jadi yang sekarang ini juga lagi saya kembangin itu produk namanya Flakes. Jadi semacam hot chocolate gitu, tapi kita nyajiinnya dalam bentuk flakes. Jadi konsumen beli flakes tersebut, kemudian dia bisa seduh sendiri di rumah. Nah itu yang lagi saya kembangin, gimana biar flakes itu apa ya? Itu kan dari bean to bar, jadi beda kayak misalnya kita bikin hot chocolate sendiri. Itu yang lagi saya kembangin sekarang. Kakoa juga sedang mengembangkan produk buah-buahan tropis yang diselimuti dengan coklat. Produk ini nantinya akan melengkapi 22 produk yang sudah ada dengan berbagai macam rasa seperti coklat, kayu manis, coklat cabai, coklat garam laut dan merica, serta coklat krim kopi. Seluruh produk penambah rasa ini juga merupakan produk Indonesia, namun Sabrina tidak bermitra untuk bahan-bahan tersebut. Ia membelinya sesuai kebutuhan saja. Walaupun penjualan terus tumbuh, Sabrina masih sulit mengembangkan pasar coklat premium di tanah air. Coklat asli buatan Indonesia dengan kualitas premium tanpa pengawet dan gluten free masih sulit diterima di rumah sendiri. Dark coklat, nggak pernah. Jadi kira-kira nih, kamu lebih suka yang mana gitu? Oh, yang non dark ya, yang bukan coklat pure coklat, karena rasanya itu agak sedikit pahit sih. Pernah mencoba sedikit tapi nggak suka. Aku sukanya yang ada almondnya. Kalau coklat pure coklat aja kurang sih. Gitu. Dan kamu tahu nggak sih sebenarnya kalau di Indonesia itu ada coklat yang 100% coklatnya itu asli dari Indonesia? Iya. Coklat murni? Belum sih. Belum ya. Dan kamu tahu nggak kalau di Indonesia ternyata ada coklat yang 100% itu bahan coklatnya berasal dari Indonesia? Iya, aku belum tahu Kak itu. Soalnya aku tahu itu asalnya dari luar. Tahun ini Sabrina akan memasarkan produk Kakoa ke Jepang, Eropa, dan Australia. Walaupun begitu bukan berarti ia meninggalkan pasar domestik. Banyaknya orang yang belum mengetahui coklat premium menunjukkan potensi pasar untuk tumbuh masih sangat besar. Dari penjualan ke luar negeri, Sabrina menargetkan penjualan Kakoa tahun 2016 tumbuh hingga 2,5 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Untuk mencapai target ini, Sabrina didukung 17 karyawan dan 2 orang pekerja paruh waktu. Tim ini terdiri dari 7 orang tim produksi, 1 orang food technologist, 3 staf pemasaran, 3 staf administrasi, 2 staf humas, dan 1 orang di bagian komunikasi. Jika kita berkaca pada keberhasilan Sabrina, bidang bisnis yang dipilih ternyata tidak harus sesuai yang kita ketahui. Hal baru bisa menjadi tantangan sekaligus kesempatan yang bisa membuat seseorang sukses. Tentunya, ini harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat. Oke, nah untuk strateginya sendiri pada saat mulai bisnis apa yang harus dilakukan sebenarnya? Business plan, jadi harus tahu kurang lebih ya business plan pasti akan change, tapi Yeah. you have to know where you're going. You have to know how much money you need, what you're doing, who you're hiring, what you're targeting. Jadi Okay. ada plan-nya itu harus ada. Dan dari situ udah tahu juga harus fundraising atau mungkin uangnya sudah cukup, sementara nggak usah fundraising. You have to understand the market juga. Okay. Who you selling to, reach mereka caranya gimana. You have to understand who you're hiring, who are the people that you need, skill apa yang masih kurang di dalam tim supaya bisa eksekusi the plan that you have. Bisnis ternyata tidak melulu berorientasi pada keuntungan. Niat baik untuk membangun produk dan menyejahterakan petani dalam negeri ternyata juga bisa menjadi bisnis dengan omset ratusan juta rupiah per bulan. Sabrina Mustopo membuktikan itu.